Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan nama saya Giovanna Nasdan Putra, NRP 33226025 dari program studi D4 Sains Data Terapan. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya mengenai laporan resmi praktikum kecerdasan buatan. Pada minggu kedua kecerdasan buatan terdapat representasi pengetahuan. Kemudian didapatkan tugas sebuah ini dalam sebuah organisasi perusahaan terdapat sebagai berikut. Dari tersebut dapat membaca bahwa Burhan bawaan langsung dari Adi. Sebaliknya Adi adalah atasan langsung dari Burhan. Fahri dan Farah adalah anak buah dari Barun. Kemudian dengan menggunakan deskripsi secara rekursif, buatlah sintak untuk mempresentasikan fakta anak buah. Di sini didapatkan program-program yang mendefinisikan hubungan antar individu dalam sebuah hierarki. Beberapa fakta yang didefinisikan pada program ini antara lain, yang pertama adalah bawaan langsung XY, yang berarti X adalah bawaan langsung dari Y. Dalam program ini didefinisikan bahwa Adi adalah bawaan langsung dari Burhan, dan Burhan adalah bawaan langsung dari Barun dan Bisrin. Kemudian yang kedua, atasan langsung XY, yang berarti X adalah atasan langsung dari Y. Dalam program ini didefinisikan bahwa X adalah bahwa X adalah atasan langsung dari Y jika Y adalah bawaan langsung dari X. Oleh karena itu, atasan langsung dari Adi adalah Burhan, dan atasan langsung dari Barun dan Bisrin adalah Burhan. Kemudian yang tiga adalah anak buah X, Y, yang berarti X adalah anak buah dari Y. Dalam program ini didefinisikan beberapa hubungan antara individu, seperti bahwa Barun adalah anak buah dari Fahri dan Farah. Bisrin adalah anak buah dari Ferdi, dan Burhan adalah anak buah dari Fahri, Farah, dan Ferdi. Terus kemudian yang keempat adalah program ini dapat dua aturan yang didefinisikan untuk menentukan hubungan anak buah secara tidak langsung. Aturan pertama, jika X adalah bawaan langsung dari Y, maka X adalah anak buah dari Y. Aturan kedua, jika X adalah bawaan langsung dari Y dan Y adalah anak buah dari Z, maka X adalah anak buah dari Z. Program ini dapat digunakan untuk menyelesaikan query tentang hubungan antar individu dalam hierarki yang didefinisikan pada program. Sebagai contoh, jika ingin mencari siapa atasan langsung dari Verdi, dapat dilakukan atas query atasan langsung X, Verdi tutup kurung titik yang akan menghasilkan X sama dengan Bislin. Kemudian dideklarasikan bawaan Burhan langsung dari Adi, Barun, dan Bislin adalah bawaan langsung dari Burhan. Farah adalah bawaan langsung dari Barun. Ferdi adalah bawaan langsung dari Bisrin. Kemudian terdapat relasi bahwa B adalah atasan langsung dari A jika A adalah bawaan langsung dari B. Kemudian, kemudian yang kedua didapatkan soal dari keluarga di bawah ini. Tuliskan suatu program dalam bahasa prolog yang menyatakan predikat anak perempuan laki-laki. Kemudian dari predikat ini buatlah relasi orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, dan nenek. Didapatkan prolog mendefinisikan hubungan antara beberapa individu dalam keluarga. Beberapa fakta yang didefinisikan dalam program ini antara lain. Yang pertama adalah anak XY, yang berarti X adalah anak dari Y. Dalam program ini didefinisikan beberapa hubungan antara individu sebagai anak dari orang tua mereka. Putri X, yang berarti X adalah putri. Dalam program ini didefinisikan beberapa individu sebagai putri. Kemudian yang ketiga, laki X, yang berarti X adalah laki-laki. Dalam program ini didefinisikan bahwa seseorang adalah laki-laki jika mereka bukan putri.
Yang keempat, orang tua XY, yang berarti X adalah orang tua dari Y. Dalam program ini didefinisikan bahwa seseorang adalah orang tua dari anak mereka. Kemudian yang kelima, ayah XY, yang berarti X adalah anak dari Y. Dalam program ini didefinisikan bahwa seseorang adalah ayah dari anak mereka yang merupakan laki-laki. Yang keenam, terdapat ibu XY, yang berarti X adalah ibu dari Y. Dalam program ini didefinisikan bahwa seorang adalah ibu dari anak mereka yang merupakan perempuan. Kemudian yang ketujuh, terdapat saudara laki XY, yang berarti X adalah saudara laki-laki dari Y. Dalam program ini didefinisikan bahwa X dan Y adalah saudara laki-laki jika mereka memiliki ayah yang sama dan X dan Y bukan orang yang sama. Kemudian yang kedelapan, terdapat saudara perempuan XY, berarti X adalah saudara laki-laki Y, yang berarti X adalah saudara perempuan dari Y. Dalam program ini didefinisikan bahwa X dan Y adalah saudara perempuan, jadi mereka memiliki ayah yang sama dan X adalah dan Y bukan orang yang sama. Kemudian yang kesembilan, terdapat paman XY, yang berarti X adalah paman dari Y. Dalam program ini didefinisikan bahwa seseorang adalah paman dari Y jika mereka adalah saudara laki-laki dari orang tua Y. Kemudian yang ke-10, terdapat bibi XY, yang berarti X adalah bibi dari Y. Dalam program ini didefinisikan bahwa seseorang adalah bibi dari Y jika mereka adalah saudara perempuan dari orang tua Y. Kemudian yang ke-11 adalah kakek XY, yang berarti X adalah kakek dari Y. Dalam program ini didefinisikan bahwa seseorang adalah kakek dari Y jika mereka adalah orang tua dari orang tua Y dan merupakan ayah dari orang tua Y. Kemudian yang ke-12, terdapat nenek XY, yang berarti X adalah nenek dari Y. Dalam program ini didefinisikan bahwa seseorang adalah nenek dari Y jika mereka adalah orang tua dari orang tua Y dan merupakan ibu dari orang tua Y. Program ini dapat digunakan untuk melakukan query tentang hubungan antara individu dalam keluarga yang didefinisikan dalam program. Sebagai contoh, jika kita mencari siapa saudara perempuan dari Benny, dapat dilakukan query saudara perempuan buka kurung Denny, X tutup kurung titik yang akan menghasilkan X sama dengan Ita. Sebagai contoh, dideklarasikan sebuah susunan silsilah keluarga diketahui Anto dan Wati memiliki tiga anak, yaitu Ita, Budi, dan Ida. Kemudian Ita menikah dengan Denny dan memiliki anak yang bernama Hadi. Selanjutnya Budi memiliki anak bernama Dina. Ida menikah dengan Rudi dan memiliki anak Andi Rita. Diketuai pada silsilah keluarga tersebut terdapat beberapa perempuan, yaitu Wati, Ida, Dina, Rita, dan lainnya merupakan laki perempuan. Logika selanjutnya, Anto menikah dengan Wati, Ita menikah dengan Denny, Ida menikah dengan Rudi. Pada logika selanjutnya diketahui saudara laki dari Ida dan Ita adalah Budi. Saudara laki dari Rita bernama Andi, dan sebaliknya Budi memiliki saudara perempuan bernama Ita dan Ida. Andi memiliki saudara perempuan Dina dan Rita. Paman dan bibi adalah saudara laki ataupun perempuan dari orang tua. Kakek dan nenek adalah orang tua dari ibu dan bapak mereka. Kemudian tugas selanjutnya yaitu reasoning semantic network dan frame. Didapatkan soal seperti ini. Kemudian didapatkan program prolog seperti ini yang memiliki fakta yang meliputi Markus adalah seorang manusia. Markus merupakan warga kota Pompei. Markus dilahirkan pada saat usianya 40 tahun. Seorang individu dikatakan sebagai makhluk fana moral jika dia adalah manusia. Maka mortal X, man X. Seorang individu dikatakan sudah meninggal dead jika dia adalah makhluk fana mortal X.
dan usianya sudah lebih dari 150 tahun atau sama dengan buka kurung date buka kurung x tutup kurung titik 2 mortal x koma x tutup kurung x kurang dari 150. Seorang individu dikatakan sudah meninggal jika dia berasal dari kota Pompei dan tahun saat ini lebih besar dari tahun terjadinya letusan gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Buka kurung x buka kurung x titik 2 Pompeian koma y buka kurung y tutup kurung kemudian y kurang dari 79 dan tutup kurung. Program ini juga mengandung beberapa definisi lainnya seperti definisi tentang tahun saat ini. Kemudian dideklarasikan seorang laki-laki yang bernama Markusia berasal dari suku Pompeian lahir pada 40 dan manusia tidak ada yang kekal karena pada 79 gunung volcano erupsi dan membuat semua penduduk suku Pompeian meninggal. Diketahui juga tidak ada manusia yang hidup lebih dari 150 tahun dan sekarang tahun 2002. Ditanyakan apakah Markus telah meninggal dunia dan untuk jawabannya dalam pengecekan pada produknya adalah true yang atau berarti sudah meninggal karena hitungan lahir dan batas usia yang tidak ada lebih dari 150 tahun dan juga pada tahun 79 terjadi gunung erupsi yang menyebabkan suku Pompeian meninggal. Kemudian pada tugas selanjutnya disajikan terdapat soal mengenai Anas adalah seorang lulusan SD, WNI, dilahirkan pada tahun 1952, menjadi PNS, dan lain-lain. Kemudian membuat representasi pengetahuan dari fakta tersebut. Kemudian terdapat program prolog didefinisikan lulusan SD Anas. Predikat ini menyatakan bahwa Anas adalah lulusan sekolah dasar. Kemudian WNI yang menyatakan Anas sebagai warga negara Indonesia. Kemudian lahir yaitu tanggal lahir Anas pada tahun 1952. Kemudian terdapat ditolak PNS yang menyatakan bahwa seorang A akan ditolak menjadi PNS jika dia adalah WNI. Lulus menyatakan bahwa seorang akan menjadi ditolak menjadi PNS jika dia adalah WNI lulusan SD sudah mendaftar menjadi PNS pada tahun tertentu berusia di atas 35 tahun pada saat pendaftaran dan lahir sebelum tahun tersebut. Kemudian terdapat daftar PNS. Prediksi ini menyatakan bahwa Anas mendaftar sebagai PNS pada tahun 1985. Kemudian pensiun PNS. Prediksi ini menyatakan bahwa seseorang A akan memasuki masa pensiun PNS pada tahun tertentu jika dia berusia di atas 60 tahun pada tahun tersebut. Kemudian tahun 2005 yaitu predikat ini menyatakan bahwa tahunnya digunakan dalam program ini adalah tahun 2005. Kemudian kemudian dideklarasikan Anas seorang lulusan SD yang berkewarganegaraan negara Indonesia atau seorang WNI. Ia lahir pada tahun 1952. Anas mengikuti pendaftaran PNS pada tahun 1985 yang saat itu ya berumur 33. Jadi umurnya lebih dari jadi masih bisa untuk mendaftar PNS karena semua WNI yang lulusan SD tidak dapat menjadi PNS lagi jika umurnya lebih dari 35 tahun. Saat menjadi PNS, dia juga memiliki masa kerjanya. PNS akan pensiun pada umur 60 tahun. Dan pada saat ini berada di tahun 2005 dinyatakan apakah Anas sudah pensiun dari PNS pada saat tahun 2005 dan untuk jawabnya adalah false yang berarti belum pensiun karena dia dihitung dari tahun lahirnya Anas. Dia masih berumur 53 tahun yang berarti belum memenuhi syarat untuk menjadi pensiunan PNS. Kemudian pada saat selanjutnya terdapat faktor mengenai Andi seorang mahasiswa jurusan elektro dan mahasiswa teknik dan kalkulus adalah mata kuliah yang sulit. Kemudian di sini adalah membuat representasi pengetahuan. Didapatkan program prolog yaitu mahasiswa Andi. Predikat ini menyatakan bahwa Andi adalah seorang mahasiswa. Kemudian elektro yang menyatakan bahwa Andi adalah mahasiswa teknik elektro. Kemudian teknik X yang menyatakan bahwa
Seseorang X adalah mahasiswa teknik jika dia adalah mahasiswa teknik elektro. Kemudian sulit dalam kurung kalkulus yang menyatakan bahwa mata kuliah kalkulus sulit. Kemudian tidak hadir, yaitu predikat ini menyatakan bahwa Andi tidak hadir pada saat kelas kalkulus. Kemudian benci matkul, yaitu predikat ini menyatakan bahwa seseorang X akan membenci mata kuliah Y jika mata kuliah tersebut sulit dan tidak hadir pada kelas mata kuliah tersebut. Kemudian di sini adalah menanyakan apakah Andi benci. Nanti benci dengan matkul kalkulus diketahui jawabannya adalah true atau benar. Kemudian ditanyakan apakah Andi suka matkul kalkulus dan diketahui jawabannya false dan tidak benar. Kemudian pada soal selanjutnya adalah terdapat satu pulau, dua tipe manusia vegetarian dan kanibal. Kemudian bagaimana representasi permasalahan di atas menggunakan grab, berikan kemungkinan solusi dari permasalahan di atas. Di sini dari hasil di atas diketahui solusi yang ditawarkan adalah dengan menggunakan grafik semantik di atas dengan sekitar tiga kemungkinan awal tergantung juga mana yang akan dipindahkan terlebih dahulu. Kemungkinan solusi yaitu membawa satu orang kanibal terlebih dahulu, kemudian membawa satu orang vegan, disusul satu orang kanibal kembali, dan terakhir membawa kanibal. Kemudian membawa satu orang kanibal terlebih dahulu, kemudian membawa dua orang vegan, dan terakhir membawa satu orang kanibal. Kemudian yang ketiga adalah membawa dua orang kanibal, kemudian membawa dua orang vegan untuk menyeberangi sungai. Kemudian yang keempat adalah membawa dua orang vegan, kemudian membawa dua orang kanibal untuk menyeberangi sungai. Selanjutnya yaitu metode searching. Pada pohon pelacakan tersebut adalah A memiliki turunan B, B ke C, dan C memiliki dua cabang, yaitu D dan E, dan seterusnya hingga goalnya di Z. Kemudian dari yang telah dibuat pada nomor 1, algoritma yang digunakan Tables, yaitu melakukan silang dari cabang satu ke cabang satunya setelah C bisa diturunkan ke E, kemudian disilang ke turunan pecahan satunya yaitu D. Kemudian yang ketiga, jika bukan breadth maka hasilnya akan sama saja, yaitu melakukan silangan. Kemudian di sini bala grab ruang keadaan untuk permasalahan teko air di atas, dari sana bala trinya. Didapatkan pohon pelacakan, yaitu mulai dari S. Ini akan memecah ke B dan ke A. Kemudian dari B akan menurun dari C ke G, I hingga ke Z. Kemudian yang dari A akan memecah menjadi dua, yaitu ada yang D dan E. C terdapat C yang akan memecah menjadi dua, yaitu G atau B. Kemudian G, I, K, Z, dan E akan ke Z. Kemudian dari tree yang telah nomor 4 tuliskan perubahan pet untuk mencari goal jika kemudian digunakan keywords. Pada gambar ini adalah algoritma yang menggunakan Babels. Kemudian jika bukan Babels maka akan dilakukan penyilangan. Kemudian pada tripon pelacakan di sini dengan suatu proses dapat digunakan sebagai serangkaian perubahan dari suatu keadaan state dengan keadaan lainnya. Yaitu pada pohon pelacakan di sini yaitu setiap turunan memiliki dua cabang. Kemudian pada base first di sini adalah memilih salah satu yang terbaik. Kemudian pada range di sini adalah yang merupakan atau yang di luar base maka dia akan disilang. Selanjutnya yaitu metode searching, breadth first search, dan depth first search. Depth first search. Kemudian yang pertama adalah breadth first search yang merupakan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul, kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Terdapat
graf keadaan seperti ini. Kemudian program BFS. Pada program BFS ini terdapat dua list kosong, yaitu variabel visited dan GUI. Visited nantinya berguna untuk melacak mode yang akan dikunjungi. GUI nantinya berguna untuk melacak mode yang sedang dalam antrian. Pada fungsi BFS dengan parameter visited, pohon dasar berisi menambahkan parameter start ke dalam variabel visited dari belakang dan menambahkan parameter start ke dalam variabel GUI dari belakang. Pada while GUI terdapat variabel S yang berisi GUI pop 0 untuk mengembalikan item yang ada pada indeks yang diberikan return. Ini juga dihapus dari daftar GUI dalam for neighbor in pohon S. Terdapat pemisahan jika neighbor not invisited, maka menambahkan parameter neighbor dalam variabel visited dari belakang dan mendapatkan parameter neighbor ke dalam variabel GUI dari belakang. Kemudian memanggil fungsi BFS dalam variabel visited, pohon, dan huruf yang akan dicari. Kemudian terdapat depth search, yaitu algoritma untuk melintasi atau mencari struktur dari tree atau graph. Didapatkan program DevS, yaitu terdapat dua list kosong, yaitu variabel visited dan GUI. Visited nantinya berguna untuk melacak mode yang akan dikunjungi pada fungsi DevS dengan parameter visited. Pohon dan start berisi menambahkan parameter start ke dalam variabel visited dari belakang, kemudian menggunakan fungsi visited add agar output yang dihasilkan ke bawah, dan menambahkan parameter start ke dalam variabel GUI dari belakang. Dalam variabel in pohon S terdapat permisalan jika neighbor not invisited, maka menambahkan parameter neighbor ke dalam variabel visited dari belakang dan menambahkan parameter neighbor ke dalam variabel GUI dari belakang. Kemudian memanggil fungsi DFS dalam variabel visited, pohon, dan huruf yang akan dicari. Kemudian yang terakhir yaitu game name 11 Lidi. Nah, pertama nilai dari min level 0 didapatkan batang dengan jumlah sebanyak 11. Pada case tersebut, dilakukan pembagian menjadi dua dengan syarat tidak boleh dibagi dengan nilai yang sama dengan pembaginya. Terdapat pada max level 1 menjadi 10, 1, 92, 83, 74, dan 65. Kemudian dari pemecahan tersebut dipecah kembali menjadi 3 bagian dan seterusnya, sehingga tidak bisa dibagi lagi yang mendapat yang terdapat pada max level 9. Kemudian untuk menentukan min maxnya di sini saya memakai max menang sama dengan 1 dan min menang sama dengan 0. Cara menentukan min max yang menang adalah melihat dari bagian terbawah atau yang tidak memiliki turunan dan juga melihat dari min max. Apabila pada turunan terakhir adalah pada level max, jadi dapat dipastikan min menang dengan tanda 0. Begitupun sebaliknya. Kemudian menentukan nilai di atas adalah dengan melihat nilai turunan dari level yang diinginkan serta nilai min max pada level tersebut. Kita berikan contoh untuk menentukan nilai pada batang 6111111 adalah dengan melihat nilai turunan dari di bawahnya dan juga pada level urutan tersebut berada. Dapat dilihat juga pada kasus tersebut memiliki nilai turunan 0 setelah 1 berada pada level max, sehingga nilai pada urutan tersebut adalah 1. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.